dilakukan. Selanjutnya, kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Latifatul Nahdia SHI SPD selaku Kepala Sekolah SD Alfa Izin, Ibu Hamidatul Hasanah SPI selaku guru pembimbing kami, dan Ibu Salifatul Salihah. Dan juga Bapak Muhammad Jamal SS, Ibu Nuril Afia SPD, dan Ibu Nur Indah Hari Utari SPD selaku guru wali kelas kami. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Nasra Mika Zahra, biasa dipanggil Naswa, dan teman saya Putri Fatih Ahmad, biasa dipanggil Putri, dan teman saya Aisyah Putri Ramadhani, bisa dipanggil Loli, dan teman saya Ahmad Ramadhan adalah Putra, bisa dipanggil Putra, dan teman saya Ahmad Kavin Hidayat, bisa dipanggil Kavin, dan teman saya Ferdi Suryanto, bisa dipanggil Ferdi, dan teman saya Ahmad Ilman Zaki, bisa dipanggil Ali. Dalam penelitian kami membuat rumusan masalah yang berjumlah 3 pertanyaan. Nah, apa yang dimaksud dengan pigmen alami? Yang kedua, apa saja jenis pigmen alami yang potensi digunakan sebagai pewarna dalam produk pangan? Yang ketiga, bagaimana efektivitas pigmen alami dalam mendukung produksi pangan berkelanjutan ditinjau dari aspek kualitas produk, keamanan pangan, dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya, tujuan penelitian ada 3. Yang satu, untuk mengetahui pengertian apa itu pigmen alami. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis pigmen alami apa saja yang bisa digunakan ke pewarna pangan. Yang ketiga, untuk menganalisis efektivitas pigmen alami dalam mendukung produksi pangan seperti kualitas produk, keamanan pangan, dan kelestarian lingkungan. Bahan-bahan yang kami butuhkan untuk penelitian pigmen alami. Yang pertama, bunga rasela. Yang kedua, bunga telang. Yang ketiga, daun pisang kering. Yang keempat, daun pandan suji. Yang kelima, kunyit. Yang keenam, buah naga. Berikut alat yang kita gunakan untuk penelitian pigmen alami. Yang pertama, pisau. Yang kedua, wajan. Yang ketiga, wajan. Yang keempat, blender. Yang kelima, kompor, dan lain-lainnya. Bahan pigmen alami yang pertama kita pilih adalah bunga telang. Bunga telang itu menghasilkan warna apa ya? Nah, bunga telang itu menghasilkan warna biru toska dan ungu. Bunga telang Clitoria adalah tanaman berbunga biru yang memiliki zat atau sianin, memberi warna biru toska dan ungu. Ekstrak bunga telang sering digunakan dalam minuman herbal seperti teh, sirup, jeli, atau makanan, nasi, kue tradisional, dan produk bakteri modern lainnya. Nah, selain menjadi pigmen alami, bunga telang juga kaya antioksidan sehingga aman dikonsumsi. Ini dia hasil produknya. Untuk membersihkan warna dari bunga telang, kita membutuhkan segenggam bunga telang dan air bersih. Cara membuatnya cukup dengan direbus atau dididihkan dengan air panas. Kita tunggu hingga warnanya keluar, kemudian disaring. Warna pertama kita dapatkan yaitu biru toska. Selanjutnya untuk mendapatkan warna ungu, kita dapat menggunakan perasan air jeruk. pigmen selanjutnya adalah pandan suji atau bahasa ilmiahnya Dracalia multifolium. Masyarakat Indonesia sejak dahulu memakai daun pandan suji sebagai warna hijau dalam makanan. Cara membuatnya, yang pertama, tumbuk daun pandan suji atau di blender. Yang kedua, tuangkan air secukupnya. Yang ketiga, remas hingga keluar warnanya. Yang keempat, lalu disaring. Dan ini dia produknya. Pisang kering untuk warna hitam. Untuk
mendapatkan warna hitam yang alami yang aman, kami mengikuti cara orang tua dalam membuatnya. Caranya, daun pisang kering dibakar sampai menjadi abu. Yang kedua, abunya dicampur dengan air dan diaduk hingga larut lalu disaring. Dan ini dia produknya. Pigmen selanjutnya adalah kunyit. Kunyit menghasilkan warna kuning. Kunyit biasanya digunakan akarnya atau limpahnya. Kunyit mempunyai dua cara untuk mengolahnya. Yang pertama, kupas kulit kunyit, lalu cuci bersih, dan bisa diiris-iris, lalu direbus sampai mendidih dan disaring. Cara yang kedua adalah kupas kulit kunyit, lalu cuci bersih, dan diparut, lalu diperas. Dan ini dia produknya. Selanjutnya bunga rosella. Bunga rosella berwarna merah terang. Bunga rosella merupakan tanaman berkelompok berwarna merah terang. Untuk mendapatkan warna dari bunga rosella, cukup merebus bunga rosella hingga pigmennya keluar. Pigmen dari bunga rosella akan keluar dan larut ketika air mendidih. Diamkan hingga hangat kuku atau bisa didiamkan hingga dingin. Ini produknya. Selanjutnya buah naga, berwarna merah keunguan. Untuk mendapatkan warna dari buah naga cukup mudah. Buah naga dicuci bersih, lalu di blender, dicacah manual juga bisa. Tambahkan air secukupnya, lalu saring. Pewarna ini jika dicampurkan dengan makanan, warnanya sangat kuat dan tidak akan berubah rasa. Dan ini produknya. Selanjutnya kami akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari pigmen alami. Secara garis besar kita dapat menemukan banyak bahan alam yang bisa diekstraksi menjadi bahan pewarna. Warna dari bahan alam pun sangat berlimpah dan bervariasi. Selain warna dasar, kita juga dapat membuat warna baru dari warna-warna dasar yang sudah ada. Kelebihan dari pigmen alami ialah 1. Aman untuk kesehatan, 2. Mudah didapat, 3. Murah, 4. Sebagai obat alami. Tetapi pigmen alami juga mempunyai kekurangan. Kekurangannya ialah 1. Membutuhkan waktu lebih lama untuk membuatnya daripada pewarna instan buatan pabrik. 2. Beberapa pigmen alami tidak pekat ketika dijadikan pewarna makanan sehingga kurang menarik. Dengan memahami bahwa pigmen alami lebih baik untuk dijadikan pewarna makanan, maka kita dapat menikmati makanan yang bergizi, aman, penuh warna, dan menggugah selera. Terima kasih dari kami. Gizi yang baik dimulai dari pemilihan bahan makanan yang tepat. Berikut video kegiatan kami. Selamat menyaksikan. Si bola, si bocah berdua
Ini adalah bunga tela biru toska yang belum diberi jeruk. Saat diberi jeruk keras, warnanya akan berubah warna menjadi warna ungu seperti ini. Beda kan dengan ini? Dan kami mencoba warna-warna ini memakai makanan ini. Makanan ini adalah jelly. Kami akan coba dengan es. Kasih pengawas sama panelisnya biar nilainya biar panelisnya kasih biar bagus nilainya. Ibu satu lagi, pinjamkan buat ibu satu lagi. Aman dia. Apa sama? Biar gitu. Bagaimana rasanya? Kalau jadi usaha harus izin ke ini. Dikes ya. Bagus ini nanti bulan puasa dijual lagi ya. Sudah. Saya boleh foto? Mari Pak Pengawas kita foto. Saya mau cek kegiatan tadi. Sama Pak Pengawas. Mari Pak, mari Bu Pengawas.
apakah ada pertanyaan? Saya punya kasih ke Thank you. Baik, seru sekali ya adik-adik. Boleh apresiasi hasil adik-adik kita yang luar biasa. Sungguh luar biasa. Saya ucapkan terima kasih dan juga selamat buat wali murid, juga buat ustazah dan tentunya buat adik-adik semua ya. Senyum dulu dong biar tegangnya itu hilang. Saya sangat tertegun sekali, adik-adik sudah berani sekali untuk presentasi dan juga mempraktekkan hasil dari eksperimen yang dilakukan. Namun di sini sebenarnya saya suka dan saya paham terhadap apa yang adik-adik tadi sampaikan. Hanya saja saya diminta, saya diminta untuk bertanya, jadi saya mau tanya ya. Nanti sedikit masukan juga. Yang pertama adalah nggak ada yang kedua, yang pertama aja, satu aja. Adik-adik, mengapa adik-adik melakukan eksperimen ini? Nah, jadi apa sih manfaatnya? Begitu ya. Jadi mengapa ini urgent itu apa ya? Mengapa ini penting buat diteliti? Gitu. Silakan. Sebenarnya sudah kepikiran untuk membuat pigmen alami, dan kita sudah cari di banyak internet bahwa banyak pewarna pabrik-pabrik yang membahayakan, sehingga kami membuat pigmen alami yang aman untuk tubuh dan tidak membahayakan. Oke, bagus sekali ya. Oke, iya. Jadi sebenarnya sudah ada di latar belakang, hanya saja di awal belum disampaikan ya. Jadi luar biasa jawabannya. Hanya saja masukan barangkali nanti di pasar bagaimana mengaplikasikan seperti tadi yang kalian lakukan tertuang di dalam laporannya ya. Jadi makanan apa, contoh makanan apa yang bisa menggunakan pigmen alami tadi begitu ya. Di sini ada sih gambarnya, ada sudah bagus gambarnya bunga terang dan jeruk nipis, bahkan sudah praktek. Nanti barangkali bisa ditulis sebagai penguat bahwasanya ini loh yang aman dan sudah diberikan kepada dan sudah dites bahwasanya ini aman begitu ya. Hanya saja itu saja. Karena saya pikir sebenarnya sudah lengkap Ustazah, sudah ada di sini, cuma tertulisnya belum. Begitu ya, saya salut sama kalian. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Selanjutnya Bu Nurul ya. Revisi ya, revisi berarti ya. Isi di laporan. Sedikit, kita tambah aja. Baik, terima kasih. Sebelumnya, alhamdulillah tahun kemarin saya juga menjadi panelis. Secara umum, Kepala Staf tadi sudah mengecek. Secara umum tahun ini penulisan jauh lebih rapi dibandingkan tahun kemarin. Kemudian yang sangat membanggakan bagi kami, hasil karya siswa Al-Faizin dalam kegiatan mini skripsi ini sudah dibukukan. Dan terima kasih perpustakaan diberi juga koleksinya dan sudah kami pajang di rak perpustakaan. Nanti bisa dilihat di katalog kami. Jadi di sana sudah ada karya-karya siswa SDIT Al-Faizin. Jadi mungkin nanti adik kelasnya mau cari referensi bisa datang ke perpustakaan dan hasil karya ini bisa dibaca dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sampang. Baik. Tadi sudah ditanyakan oleh Bu Wahidah ya, motivasinya, latar belakangnya. Kalau saya tidak menanyakan hal yang sulit karena secara umum penulisan sudah cukup rapi, cuma sedikit koreksi di spasi aja. Jadi ada kata yang spasinya terlewat tidak dispasi atau spasinya terlalu lebar tidak sesuai dengan kaidah penulisan. Mungkin hanya sedikit revisi di situ. Kemudian penyampaian dari
adik-adik juga sudah runtut. Jadi nanti koreksinya adalah lebih ekspresif lagi. Bisa ya? Senyum dong. Baik, boleh saya ingin tanya sedikit aja. Ketika adik-adik melakukan eksperimen ini, boleh dong cerita secara bergantian kesulitan dan keseruan saat melakukan penelitian ini. Monggo, boleh bergantian, boleh cerita apa sih kesulitannya, keseruannya, silakan. Cerita saja. Kesulitannya apa nih ketika melakukan penelitian ini dan keseruannya apa? Silakan bercerita. Cerita aja. Bercerita saja. Boleh bercerita. Kesulitannya apa? Yang bisa. Nanti yang bisa. Yang lain. Yang cowok. Ayo. Ferdi. Boleh? Ferdi. Cerita, Mer. Iya, boleh diwakili siapapun bercerita kesulitannya dan keseruannya di mana? Sebenarnya kesulitannya ada di waktu, karena koordinator rumahnya tuh jauh-jauh banget. Waktu pembuatan sebenarnya tidak ada kesulitan, biasa saja. Keseruannya itu saat mencari bahan-bahannya, soalnya kan Lali bercerita lah. keseruannya kita bisa kayak bermain di sungai, habis kayak praktek-praktek gitu, bisa berkumpul-kumpul, bisa bercanda-canda. Tadi terakhir ibu Hamidah lagi. Ayo Put. Ayo. Karena waktu kenapa? Perlu di calling ya? Ayo praktek. Loli itu orangnya jarang keluar, jadi kalau sekali keluar itu, ibu saya digigit nyamuk bu. Baik, sekarang satu lagi aja. Pembelajaran apa yang sangat berharga yang adik-adik dapatkan ketika melakukan eksperimen ini? Ayo dong, yang cowok dong. Pembelajaran apa nih yang sangat berharga nih yang adik-adik dapatkan? Dari penelitian ini, kami belajar bahwa pigmen alami yang kita buat itu lebih bagus daripada pigmen pabrik yang membahayakan. Baik, tepuk tangan sebagai Risma. Saya doakan ada Risma kelak menjadi pengusaha makanan yang sukses. Terima kasih, itu saja dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat penampilan dari kelompok Awanismi itu, dan setelah saya baca kemarin karena sudah dikirim naskahnya, mungkin ini Bu yang tampil nggak usah ujian Sumanti, ujian sekolah. Oh praktek ya, ujian sekolahnya sudah, ini sudah ada nilainya. Karena berani tampil aja sudah oke, gitu ya. Tapi kemarin ketika diminta untuk jadi panelis, saya baca-baca dan juga ketika tadi sudah dipaparkan, mohon maaf wali murid ya kalau misalnya ini pertanyaannya
agak berat gitu ya, karena saya sudah niat untuk menghajar mereka itu. Satu gini tentang metode caranya untuk menghasilkan pigmen kan ya, karena ini pigmen alami kan ya. Tuh. Ternyata beberapa cara sudah dilaksanakan, yaitu ada yang dimasak ya, ada yang ditumbuk, ada yang dibakar, ada yang baru di blender gitu ya, dicacah. Penentuan metode ini di masing-masing bahan alasannya apa? Tuh, monggo. Alasannya apa? Berapa jam ini Bu saya waktunya? Karena kalau sudah megang ini tidak lupa waktu nanti. Ada yang bisa menjelaskan mengapa ini kok dicacah, mengapa ini kok dibakar, ya? Tuh. Mengapa ini dimasak? Tuh. Karena beda cara nantinya juga beda hasil ya. Ada mengapa tadi yang dimasak apa? Bahan apa yang dimasak? Yang saya ingat yang dibakar, terutama yang dibakar ya, karena menghasilkan pigmen hitam. Nah, siapa yang menentukan? Apakah memang ada referensinya atau memang dari? Ada referensinya dari buku yang kita baca di sini. Oh gitu, dari tepuk tangan karena ada referensinya ya. Karena beda metode nanti juga beda hasil ya. Dibakar pasti nanti akan oh gitu, ada referensinya. Referensinya dari sini. Iya, terima kasih. Tetapi metode untuk menghasilkan pigmen dari suatu bahan ada referensinya ya. Mungkin ini saran nantinya diuji coba lagi, karena hampir kebanyakan kalau dibakar nanti